Halo, selamat siang sahabat kreatif. Kita jumpa lagi saat ini di program Belajar Pro 2 Guru Keliling. Dan siang hari yang cerah ini kita akan pergi ke sekolah Kota Raja untuk menjemput guru. Dan setelah itu kita akan pergi ke rumah siswa yang ada cukup jauh dari sekolah. Jadi tetap ikuti kami di program Guru Keliling saat ini. Yuk! Sahabat kreatif, kita saat ini sudah ada di SLB Negeri Kota Raja dan kita akan bertemu dengan guru yang akan mengajar dan juga kita akan pergi ke rumah anak yang katanya itu jaraknya cukup jauh sahabat kreatif, kurang lebih 10 km. Kita langsung saja ke dalam sekolah untuk menjemput guru. Selamat siang Pak. Salam sehat. Saya Pongkirete dari RRI Kupang. Sudah siap untuk menjemput Bapak ke rumah siswa ya. Tapi perkenalan dulu Pak, karena saya juga belum tahu Bapak. Oke, nama lengkap saya Esaf Efraim Lau, biasa dipanggil Efran. Saya mengajar pendidikan agama Kristen Pakistan untuk kelas 7 tunagrahita. Oke, jadi hari ini Bapak Efran ya. Bapak Efran akan mengajar anak kelas 7 untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Oke. Nah, rumahnya di mana Pak? Di Belo. Di Belo. Wah, seperti yang tadi sudah saya katakan, rumahnya di Belo dan cukup jauh ya Pak ya. Kurang lebih 10 km. Saya juga tidak sendirian, kan di sana Pak Kepala Sekolah mana Pak? Pak Edi Wahon. Gimana kabar Pak? Salam sehat? Sehat. Sehat ya Pak ya. Oke, Bapak, boleh saya minta izin Bapak Efran untuk kita ke rumah anak untuk belajar ya Pak ya? Silakan. Oke. Pak sudah siap Pak? Siap. Kalau begitu kita langsung let's go. Mohon izin Pak ya, kita bawa Bapak dulu. Kebetulan dengan selamat juga Pak. Oke sahabat kreatif, mari kita ikuti pembelajaran yang sebentar akan kami langsungkan di Belo. Let's go. Jadi sahabat kreatif, saat ini kita sudah dalam mobil dan kita sementara menuju ke lokasi pembelajaran kita di siang hari ini. Cukup jauh sahabat kreatif, ya kurang lebih 10 km dan ini di luar kota. Kita akan belajar bersama-sama dengan salah satu murid ya, Tuna apa ya Pak ya? Tunagrahita, dan kita akan belajar bersama dengan anak Susan ya, anak Susan untuk belajar pendidikan agama Kristen. Nah, kira-kira metode apa nih Pak yang akan diajarkan di sana? Kalau khusus ini tunagrahita, yang biasa kita lakukan adalah wawancara atau tanya jawab. Musyawarah dan tanya jawab. Karena pertimbangannya konsep pemahaman anak itu sangat terbatas. Oke, berarti sangat sederhana untuk penyampaian materinya. Nah itu dia sahabat kreatif, metode yang akan digunakan oleh Pak Efran dalam mengajar sebentar pendidikan agama Kristen. Oke.
jauh akhirnya kita juga sampai di rumah anak Susan ya. Dan perjalanan cukup jauh, kita tadi sudah ada di desa Oelomin ya. Ini ya cukup jauh dari kota lah sahabat ya. Jadi di sini selain Pak Efran juga ada Ibu Lucia. Iya, Ibu Lucia yang akan mendampingi kita dalam proses pembelajaran. Oke, ikuti kita terus di program belajar guru kita. Halo, selamat siang Adik Susan. Salam sehat, Adik. Ya, jadi sahabat kreatif, kita sudah ada di rumahnya Adik Susan Taopan ya. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Pak Efran dan juga Adik Susan untuk pelajaran pendidikan agama Kristen. Kalau gitu Pak Efran, silakan Pak Efran. Ya sahabat kreatif dan juga pemirsa RRNet dimanapun kamu berada, kita saat ini sudah bersiap-siap ya untuk belajar. Pak Efran juga sudah siap. Adik siapa namanya tadi? Susan ya? Iya, Adik Susan juga sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jadi sahabat kreatif, langsung saja kita ikuti pembelajaran. Oke, Pak Efran, saya tinggalkan dulu ya, biar pembelajarannya tuh lebih enak sama dengan Adik Susan siang hari ini. Silakan. Oke, Susan, shalom. Halo. Ketong angkat satu pujian. Susan tahu tuh lagu yang betapa kita tidak bersyukur. Tahu. Oke. 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah Air kaya dan subur, lautnya luas, gunung yang megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke, kita akan berdoa. Susan bawa dalam doa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah setiap segala dosa dan keperbudakan kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Kita akan baca bersama Kini Jemaat Kitab Kejadian 2 ayat yang ke-15. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita pelajaran hari ini tentang pemeliharaan Allah atas seluruh ciptaan. Ciptaan Tuhan itu apa sah? Ada ikan, Ada ikan, ada burung, ada apa? Ada ini harimau, ada monyet juga. ada monyet. Ada apa lagi? Tanaman? Anjing. Ada apa lagi? Dan tanaman pun. Aduh. Ada apa lagi Nana? Ini Ada hujan, ada hujan, ada hutan. ada hutan, Ada apa lagi? ada ini, Ada ada sungai. Oke. Semua itu Tuhan yang cipta dan Tuhan yang pelihara. Manusia, kita sebagai manusia, Susan, Pak, Mama,
bapak orang tua, ibu guru yang lain, kita punya tugas itu menjaga dan memelihara. Ya. Tetapi sebenarnya Tuhan yang menciptakan. Padahal Tuhan juga memelihara seluruh ciptaan yang Tuhan ciptakan. Tuhan menciptakan dunia ini baik. Ya, baik toh? Ya, baik. Kalau tidak baik berarti tidak ada toh? Ya. Oke. Lalu tugas kita untuk menjaga dunia seperti apa? Tugas kita menjaga Kebaikan, Pak. dengan kebaikan, Tuhan kasih kebaikan, kita menjaga dunia, merawat, apa lagi? Merawat, Kasih makan. memberi makan hewan, Kasih mandi sendiri. kasih mandi hewan, terus Hmm, tidak boleh buang apa deh? Sampah. Sampah. Kalau kita buang sampah di laut, laut jadi bagaimana? Rusak atau jadi sehat? Kotor. Jadi kotor. Artinya ikan-ikan jadi Mati. mati. Nah, itu tugas kita. Berarti kita harus bisa menjaga, memelihara seluruh ciptaan yang Tuhan buat. Seluruh alam ciptaan yang sudah Tuhan kasih. Nah, sekali lagi, Susan, Pak, dan semua manusia, kita punya tanggung jawab yang masing-masing. Punya tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan. Atas Tuhan sudah menciptakan, kita harus menjaga. Ya. Pak ulangi, Susan tahu laut tuh menghasilkan apa? Kalau di laut, Menghasilkan di laut tuh ada apa sah? ikan. Ikan. Terus Kuda laut. kuda laut, terumbu karang. Terumbu karang. Susan sudah pernah lihat terumbu karang? Belum. Ini yang Pak buat ini, yang pakai sendiri ini. Susan lihat nih. Ini namanya terumbu karang. Iya. Lalu ada ikan. Iya. Itu hasil-hasil laut. Lalu yang kedua ada hutan. Iya. Hutan tuh menghasilkan apa sah? Menghasilkan pohon-pohon. Pohon-pohon, tumbuhan-tumbuhan. Iya. Lalu sungai. Sungai itu menghasilkan apa? Ada Ikan. ikan, ada air juga. Ada air. Lalu tadi Pak Su bilang kita punya tugas ada memelihara. Lalu cara ini manusia memelihara ikan-ikan dan hutan, laut dan sungai seperti apa? Seperti ekosistem. Ekosistem. Terus apa lagi? Cara menjaga, Cara menjaga. Merawat. merawat. Tadi dari awal Pak Su bilang tidak boleh buang apa? Sampah. Buang sampah. Kalau buang sampah dia mengakibatkan apa? Kerusakan. Kerusakan. Hutan juga bisa rusak, laut juga bisa rusak, lalu sungai juga bisa Ikan rusak. mati. Kalau sungai rusak, kita mau minum, ambil air dari mana? Iya. Sumber air tidak bisa minum. Maka Iya. manusia tidak bisa hidup. Iya. Lalu kalau laut itu dicemar, kotor, sampah banyak, lalu ikan mati. Iya. Berarti kita tidak bisa makan ikan. Manusia Kelaparan. kelaparan. Lalu kalau hutan orang bakar. Iya. Bakar berarti menimbulkan asap toh, berarti ada Kebakaran. polusi, kebakaran hutan. Iya. Berarti nanti udara jadi Panas. panas. Oleh sebab itu sekali lagi tugas Pak dan Susan, Mama, Bapak semua adalah menjaga alam ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan. Iya. Sekali lagi tugas Susan dan Pak apa? Menjaga Alam ciptaan. Anu. Jadi cara Tuhan memelihara seluruh ciptaan itu dengan memberikan tanggung jawab pada Pak, kepada Susan, kepada kita semua untuk apa? Menjaga supaya alam sekitar tetap bersih, tetap apa lagi? Tetap Tuhan selalu menjaga. Kita menjaga alam sekitar kita juga menjaga alam sekitar agar alam tetap bersih, tetap sehat, supaya kita manusia tetap bisa melakukan
dan menikmati hasil alam itu dengan baik. Jadi sekali lagi tugas kita tidak boleh apa? Tidak boleh membuang sampah. Susan pernah buang sampah sembarangan? Sande. Tidak pernah. Bagus, anak pintar. Susan tidak pernah buang sampah sembarangan. Tapi Susan sudah pernah melihat teman-teman di sekolah buang sampah sembarangan? Sudah, Pak. Waktu Susan lihat, Susan tegur ke tidak? Tidak, Pak. Tidak. Iya. Harusnya kita tegur. Iya. Seharusnya Susan tegur, tidak boleh buang sampah sembarangan karena ada tempat sampah. Karena bisa merusak. Kalau kita buang sembarangan, kita bisa merusak alam sekitar yang sudah Tuhan ciptakan. Iya. Oke? Oke. Susan, kalau demikian, mulai hari ini, kalau Susan menemukan teman-teman yang atau siapa saja yang membuang sampah sembarangan harus ditegur. Kalau waktu Susan tegur, Susan bilang apa di teman-teman? Dia bilang jangan buang sampah sembarangan. Dia buang sampah sembarangan karena Bakteri. karena bisa merusak apa? Karangan taman. Taman-taman, laut, lalu hutan-hutan. Baik, itu yang Tuhan Allah ajarkan untuk kita semua. Sekali lagi, tugas kita manusia untuk melaksanakan cara Allah memelihara seluruh ciptaan adalah menjaga, lalu melalui akal budi yang Tuhan ciptakan, untuk Tuhan berikan untuk kita semua, kita harus bisa menjaga seluruh ciptaan Tuhan supaya semua itu baik juga untuk kita. Ya. Kalau misalnya Susan dikasih pertanyaan oleh teman-teman, Susan, tugas manusia itu apa? Apakah Susan bisa menjelaskan tugas manusia untuk alam sekitarnya apa yang Tuhan kasih? Menyapu, apa lagi? Bakar. Membakar apa? Kotoran. Supaya bersih. Supaya kita bisa melihat keindahan. Oke, itu yang bisa Pak jelaskan untuk Susan. Sekali lagi, jika Susan menemukan atau menemui teman-teman yang tidak menjaga kebersihan lingkungan, Susan harus tegur. Ya. Karena saat ini, dari pelajaran ini, Tuhan mengajarkan Pak dan Susan untuk harus bisa menjaga. Dalam arti, kalau kita Susan dan Pak bisa menjaga, berarti Susan dan Pak harus memberitakan kepada semua orang yang Susan dan Pak temui. Ya. Jadi kalau di rumah misalnya mama buang sampah sembarangan, Susan harus kesal. Ya, Pak Sony juga. Tidak. Oke. Atau adik yang buang sampah sembarangan, Susan harus beritahu bahwa ini tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Harusnya buang pada tempatnya. Harusnya kita menjaga alam ini dengan baik. Karena kalau kita menjaga alam dengan baik, berarti hasilnya untuk siapa aja? Untuk Yang baik. Untuk kita Semua. Sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI.net dimanapun kamu berada, kita sudah belajar di sesi yang pertama. Ya, tadi Pak Evan menjelaskan tentang bagaimana cara kita memelihara ciptaan Tuhan, gitu ya. Di sesi yang pertama ini tadi membahasnya selain bagaimana cara pemeliharaannya, terus apa lagi bersama dengan Adik Susan tadi? Di sesi yang pertama ini kita belajar bagaimana cara Allah memelihara seluruh ciptaan. Artinya tidak mungkin Allah langsung turun tangan saat sampai zaman modern ini. Allah tidak langsung menunjukkan bahwa Allah memelihara seperti apa. Allah tidak turun tangan seperti kita manusia. Tapi Allah memakai manusia, kita manusia sebagai mitra. Sebagai mitra artinya
kita yang dikasih tanggung jawab, diberi tanggung jawab untuk bisa memelihara ciptaan Tuhan, supaya sesama kita bisa melihat ternyata Allah memelihara ciptaan itu lewat manusia. Kita harus bisa menjaga itu untuk kelangsungan kita juga. Oke, jadi itu dia sahabat kreatif. Sesi yang pertama sudah dijelaskan oleh Bapak Efran. Nanti di sesi yang kedua ini tentang apa? Sesi yang kedua itu tentang keselamatan berlaku untuk bagi kita seluruh ciptaan. Oke, nanti ini akan disampaikan di sesi yang kedua gitu ya. Jadi sahabat kreatif jangan kemana-mana, terus dengarkan program RRI Belajar Keliling ya, Guru Keliling, karena masih ada sesi-sesi yang menarik yang akan disampaikan oleh Pak Efran untuk kesempatan siang ini. Tetaplah bersama kami di Belajar Keliling ya, belajar di RRI Guru Keliling Pro 2 RRI Kupang. Susan, Ya. tadi itu yang di awal itu, yang pertama Susan yang 4 sudah belajar dari materi yang tadi itu tentang cara Allah memelihara seluruh ciptaan. Artinya Susan sudah bisa tahu bahwa tugas Susan seperti apa. Menyapu rumah, Ya. mengepel rumah, menyiram bunga, apa lagi? Artinya Tuhan, cara Tuhan memelihara ciptaan lewat Susan. Berikan Susan tugas. Tadi Susan bilang memelihara, merawat rumah, menjaga, membersihkan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya. Itu sebagai bentuk dari cara Allah memelihara seluruh ciptaan lewat manusia, yaitu lewat Pak dan Susan. Yang kedua, Susan dan Pak akan belajar bersama tentang keselamatan berlaku bagi seluruh ciptaan. Ya. Keselamatan berlaku bagi seluruh ciptaan. Kalau keselamatan berlaku bagi seluruh ciptaan itu kira-kira menurut Susan keselamatan untuk siapa sah? Untuk kalau orang ada celaka, beta lidah darah-darah nih beta takut. Oh, kalau orang celaka, Susan lihat orang kecelakaan, Takut, bagaimana? takut. Susan takut. Ya. Jadi yang dimaksud di sini keselamatan berlaku untuk seluruh ciptaan itu yang Tuhan mau ajarkan untuk Susan dan Pak itu, Tuhan mau kasih tahu bahwa ternyata bukan saja manusia. Tuhan Yesus menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, Ya. dengan cara Dengan cara yang disalibkan mati. habis itu tidak bangkit. Bangkit. Nah, itu Tuhan Yesus, ini Tuhan Allah buat keselamatan untuk manusia lewat Tuhan Yesus. Lalu kalau keselamatan berlaku untuk seluruh ciptaan itu artinya untuk kita semua, baik untuk manusia, untuk apalagi tumbuhan, Ya. untuk hewan-hewan, untuk apalagi Untuk seluruh ciptaan Tuhan. Ya, berarti keselamatan bukan hanya untuk manusia saja, tetapi keselamatan untuk seluruh ciptaan Tuhan yang tadi Susan bilang di Patu. Ya. Untuk manusia, untuk apa lagi? Untuk hewan, Untuk hewan. terus Untuk untuk tumbuhan. tumbuhan. Untuk apa? Coba ulang. Untuk Hewan. hewan, Untuk untuk manusia. manusia, harus untuk Untuk tumbuhan. tumbuhan dan seluruh alam yang sudah Tuhan ciptakan. Lalu dari awal itu sudah belajar tentang bagaimana cara memelihara alam, tak? Jadi sekarang dari cara memelihara alam itu ternyata bahwa Tuhan mau bilang bahwa kalau kita memelihara alam berarti kita bisa menyelamatkan alam yang sudah Tuhan ciptakan. Jadi bukan seperti manusia yang tadi awal yang Pak bilang manusia berbuat dosa lalu Tuhan mengutus Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Tapi
alam juga butuh diselamatkan, yaitu dengan cara manusia menjaga dan merawat. Ya. Ya, manusia menjaga dan merawat supaya alam sekitar bisa merasakan keselamatan yang harus dirasakan. Berarti kalau misalnya kita jalan di hutan, tidak boleh tebang pohon sembarangan. Ya, tidak boleh tebang pohon sembarangan, tidak boleh bakar hutan sembarangan. Di laut pun, di laut tempat manusia untuk mencari makan, nafkah ya. Jadi manusia kalau mau makan ikan harus cari di laut. Kalau sekarang kalau zaman dulu itu, orang-orang tua dulu itu kalau mau makan ikan harus pergi laut memancing. Atau pergi ke pasar, Pak. Kalau sekarang pergi ke pasar ya. Sekarang mama kalau ke pasar beli ikan, sudah suka makan ikan? Pesan makan. Tidak suka? Suka. Suka makan apa sah? Suka makan sayur Terus dan buah-buahan. buah-buahan. Sayur dan buah-buahan siapa yang cipta? Dan Yesus. Tuhan. Tuhan Yesus yang cipta. Jadi kita tugas itu memelihara, menjaga, untuk sebagai bukti bahwa keselamatan Allah untuk berlaku bagi seluruh dunia itu, seluruh ciptaan itu nyata. Ya. Nyata. Susan lihat burung-burung yang di udara itu, siapa yang kasih makan? Burung-burung yang tiap pagi Susan lihat kalau ada. Tuhan. Lalu Tuhan juga tetap memelihara keselamatan burung-burung. Lalu Susan lihat itu pohon-pohon di hutan itu tidak ada orang yang siram kan? Kalau bunga di rumah mama siram, Susan siram. Mama siram untuk bunga tetap tumbuh subur. Tapi kalau pohon-pohon di hutan siapa yang siram? Hujan. Siapa yang kasih hujan? Dan Yesus. Nah, itu berarti kalau tidak disiram berarti akan mati. Nah, itu bukti bahwa Tuhan memelihara, memberikan keselamatan berlaku bukan hanya untuk manusia, tapi untuk berlaku juga untuk seluruh ciptaan yang Tuhan ciptakan. Berarti keselamatan atas seluruh ciptaan Allah merupakan tanggung jawab bersama, khususnya orang Kristen, untuk Pak dan Susan dan seluruh manusia. Dan Allah menciptakan dunia untuk dipelihara oleh semua manusia. Tadi betul saya bilang, untuk seluruh manusia yang berada di dalamnya. Berarti tidak ada kecuali. Tidak ada Pak bilang, Susan pun tugas untuk memelihara. Pak tidak, karena Pak yang guru jadi Pak tidak. Pak yang tugas mengajar. Hal itu salah. Yang benar di sini Tuhan bilang untuk seluruh manusia, baik Susan maupun Pak Guru maupun Mama maupun semua orang yang ada di dunia. Lalu karena itu Susan dan Pak sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menjaga. Harus bisa menjaga karena sekali lagi Tuhan menciptakan segala isinya untuk manusia dan keselamatan itu untuk manusia. Nah, matahari dan hujan itu dia berguna untuk apa kalau matahari? Matahari untuk menyinari dunia, seluruh dunia toh? Iya. Susah untuk Pak, untuk seluruh dunia. Iya. Kalau hujan datang untuk apa hujan? Menyirami dunia. Iya. Iya. Oke. Jadi sekali lagi keselamatan yang Tuhan berikan untuk manusia, untuk dunia adalah bukti bahwa Tuhan mencintai manusia. Tuhan Allah tidak hanya sebatas menciptakan, tapi juga memelihara dan memberikan keselamatan. Sekali lagi tugas Pak dan Susan adalah memelihara segala hasil ciptaan Tuhan, supaya bukan saja manusia yang diselamatkan, tapi alam yang Tuhan ciptakan itu, yang manusia rasakan itu, nikmati sebagai bahan makanan dan minuman itu bisa
memperoleh keselamatan juga. Iya. Oke, sampai di sini kira-kira apa yang Susan tidak mengerti bisa Susan tanyakan kepada Pak supaya Pak bisa menjelaskan. Kira-kira apa tentang pohon-pohon, tentang tumbuhan, tentang alam ciptaan, apa yang setelah Pak jelaskan, apa yang Susan belum mengerti. Ini itu Sa. Itu saya Susan mengerti. Berarti kembali pada tugas Susan dan Pak ialah pertama itu menjaga sesuai pemerintah Tuhan memelihara seluruh ciptaan. Dari manusia itu menjaga karena manusia juga ciptaan Tuhan. Lalu belajar yang kedua yaitu keselamatan berlaku bagi seluruh ciptaan. Berarti bukan hanya manusia yang diselamatkan saja, tetapi dengan adanya manusia keselamatan alam berlaku. Artinya Tuhan menitipkan tanggung jawab yang besar untuk Susan dan Pak. Oke. Belajar terus yang Pak kasih. Minggu depan kita ketemu kembali lewat pelajaran agama, lewat materi yang baru, supaya Susan dan Pak dikuatkan senantiasa lewat pelajaran ini, tentu lewat firman yang sudah Tuhan beritakan hari ini. Iya. Mungkin itu yang bisa Pak jelaskan mengakhiri pelajaran hari ini. Kita akan menyanyi bersama. Sudah tahu lagu Terima Kasih Tuhan? Itu betul. Sudah tahu. Oke. Sekarang oke, terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Pak akan menutup rangkaian belajar mengajar siang ini dengan doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu Bapa atas segala ciptaan yang Tuhan ciptakan untuk kami. Bapa, kami berterima kasih karena Tuhan sampai dengan saat ini masih memelihara kami. Tuhan, suatu berkat tersendiri, suatu berkat istimewa yang hamba rasakan, Susan rasakan, dan seluruh umat Tuhan yang ada di dunia ini merasakannya. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa pelajaran hari ini, firman hari ini bukan kebetulan kami pelajari. Pelajaran dan firman hari ini mengajarkan kami semua, terkhususnya anakmu Susan, untuk bisa menjaga alam ciptaan Tuhan lewat keseharian yang Susan jalani. Bapak, anak Tuhan ini, Bapak tahu bahwa apapun yang dia rasakan, apapun yang anakmu geluti hari lepas hari, dengan kekurangan yang anak Tuhan rasakan itu, kami percaya bahwa ada suatu kelebihan yang Tuhan titipkan. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Jaga Susan senantiasa lalu lewat tumbuh kembangnya Tuhan. Ajar dia untuk tahu bahwa apa tugas Susan sebenarnya. Tugas Susan untuk memelihara ciptaan Tuhan yang begitu besar, begitu mulia, begitu sempurna. Tuhan, hari-hari ke depan hamba pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hamba percaya, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan Susan lewat kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan. Bapak berkati Susan, berkati kami semua, berkati guru-guru, berkati kepala sekolah, berkati teman-teman Susan di sekolah, berkati orang tua Susan, berkati kami semua. Hari ini Tuhan, pelajaran kami diliput oleh
keluarga besar RRI Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa berkat Tuhan yang begitu luar biasa, suatu tanggung jawab teristimewa yang sudah Tuhan titipkan lewat Bapak-Bapak di RRI. Tuhan berkati program yang senantiasa dilakukan, agar program-program ini Tuhan benar-benar menjadi program yang menyentuh kami semua, menyentuh anak-anak Tuhan dimanapun berada. Program Guru Keliling ini Tuhan menjadi satu program yang baru, tetapi program ini Tuhan, kami bersyukur akan menyentuh kami. Lewat program ini Tuhan, kami dinyatakan bahwa kami ada. Kami guru-guru SLB, kami anak-anak SLB, kami anak-anak Tuhan. Kami juga merupakan anak Tuhan yang harus dunia tahu bahwa lewat kami karya keselamatan Tuhan ada. Sekali lagi terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati guru-guru, berkati siswa, berkati kepala sekolah, berkati kami semua, berkati seluruh bapak-bapak, mama, ibu-ibu di RRI, suatu program yang senantiasa dibuat agar ke depan Tuhan kami senantiasa bahu-membahu untuk melayani Tuhan lewat program-program kami selanjutnya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa dan sembahyang kami. Pertemukan kami pada pembelajaran berikut, kesempatan berikut di minggu yang berikut. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. 1, 2, 3. Salam. Ya, sahabat kreatif, kita tadi dalam program Guru Keliling, adik Susan sudah belajar tentang pemeliharaan ciptaan Tuhan. Jadi memang di sekeliling sini ada pohon-pohon. Ini tanamannya Susan ya, ada pohon mangga, ada pohon jambu mete. Iya, kemudian juga ada hewan-hewan di sana. Ini salah satu bentuk ciptaan Tuhan yang harus dijaga, dipelihara supaya kita ini bisa bersahabat dengan alam. Oke. Saat ini sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net, adik Susan akan menyanyikan lagu apa ya tadi judulnya? Tak pernah Tuhan janji, Pak. Tak Pernah Tuhan Janji. Adik Susan sudah siap ya? Sudah. Lagu ini biasa dinyanyikan pada saat apa? Di gereja, di rumah. Oh, Susan suka menyanyi juga ya? Iya, suka. Suka menyanyi ya? Suka. Oh gitu. Nah jadi sahabat kreatif, saksikan dan dengarkan ya. Adik Susan akan menyanyikan lagu Tak Pernah Tuhan Janji. Tak pernah Tuhan janji, hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang, dan tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan kelam kan berlalu, sang surya bersinar, lautan dan bulan dan bintang memancarkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB
yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net, kamu masih mendengarkan program Guru Keliling untuk edisi saat ini dari kami RRI Pro 2 Kupang. Nah, sudah bersama-sama dengan saya ada Ibu Lucia Hurin. Ibu Lucia ini juga adalah seorang tenaga pengajar dari SLB Negeri Kota Raja ya. Ya. Nah, sahabat kreatif, Ibu Lucia ini juga tadi bersama-sama dengan kita dari Kupang dan sampai saat ini setelah melihat bagaimana adanya pembelajaran Guru Keliling ini, bagaimana pendapat Ibu tentang program kami? Baik, kalau menurut penglihatan saya, Guru Keliling ini yang dilaksanakan oleh RRI Kupang ini sangat bagus, ini momen yang sangat bermartabat, karena saya pikir bahwa bukan hanya kami tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di lembaga pendidikan saja yang mempeduli dan memperhatikan tentang nasib anak-anak kami di saat pandemi ini, tetapi dari tim pers dan juga dari pihak-pihak lain khususnya RRI juga peduli. Sehingga melaksanakan program ini. Saya kapasitas saya sebagai tenaga pendidik, saya sangat berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah dari RRI sudah luangkan untuk melakukan program ini. Karena dengan program ini bisa membuat kami sebagai tenaga pendidik menambah pengalaman, menambah wawasan kami untuk bagaimana menangani anak-anak di zaman era pandemi ini. Oke, berarti selama masa pandemi COVID-19 ini biasanya masih menggunakan tatap muka seperti ini atau ada juga melalui daring? Oh iya, dalam proses pembelajaran di era pandemi ini ada 3 metode yang kami lakukan. Yang pertama sistem daring, yang kedua daring, sistem luring, dan yang ketiga offline. Ya. Oke. Ada tatap muka seperti ini, Guru Keliling kayak guru ke rumah anak-anak untuk mengajar? Iya. Ada juga melakukan itu juga. Kunjungan sesuai dengan jadwal yang dibuat di sekolah kami. Dan satu hal lagi Kak, anak-anak SLB ini pada dasarnya mereka itu tidak membutuhkan belas kasihan, tetapi mereka membutuhkan pengakuan atas hak-hak mereka. Iya, betul sekali. Karena mereka ini bukanlah gagal dari tangan Sang Pencipta, tetapi Tuhan mau menyatakan bahwa manusia ini beragam. Lewat kehidupan mereka, lewat karakter dan lewat keterbatasan yang mereka miliki, semuanya menyatakan kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Baik, terima kasih Ibu Lucia sudah berkesempatan hadir pada saat ini. Dan sahabat kreatif, kami seperti yang tadi Ibu Lucia sudah katakan bahwa sebenarnya untuk anak-anak penyandang disabilitas itu mereka tidak berkekurangan secara fisik, tapi mereka istimewa, gitu ya. Mereka merupakan anak-anak yang istimewa yang terus kita dukung mereka untuk bisa meraih cita-cita. Amin. Sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net, terima kasih untuk kamu yang masih terus mendengarkan program Guru Keliling. Saksikan terus program Guru Keliling setiap hari Rabu di seluruh Indonesia untuk waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan juga waktu Indonesia Timur. Nah, sahabat kreatif, di saat ini saya sudah bersama-sama dengan ibunda tersayang dari adik Susan, yaitu Mama Adelia Taopan. Tadi Mama juga sudah melihat bagaimana jalannya program kami, yaitu Guru Keliling. Menurut Mama, bagaimana pendapat Mama tentang program ini? Saya rasa bersyukur ya, karena dengan adanya pandemik bisa guru-guru datang mengajar keliling sampai di rumah yang begini jauh. Saya merasa bangga juga ada pertemuan antara dengan kru-kru dari RRI. Saya tidak pernah merasakan seperti ini, tapi kali ini anak Susan yang disabilitas bisa menampakkan dengan apa yang ada sampai dia bilang, Mama bangga atau tidak? Saya bilang, saya bangga. Saya bilang begitu. Kalau RRI datang, Mama senang, saya senang. Tapi dengan program-program keliling seperti ini, pelajaran-pelajaran tidak akan ketinggalan oleh karena adanya guru-guru keliling yang mau rajin lah
untuk datang mengunjungi anak-anak yang ada di sekitar difabilitas yang ada di sekitar Nekamese. Oke. Adik Susan kira-kira senang tidak kalau misalnya Bapak Efran datang mengajar, terus kru RRI juga datang meliput pengajaran? Senang ya? Iya, senang. Berarti kalau misalnya next, kira-kira mau lagi kita datang ke sini atau tidak usah lagi? Datang. Datang. Mau lagi. Oke deh, terima kasih banyak Mama Adelia. Semoga Mama bersama dengan semua keluarga diberkati. Adik Susan juga, semoga adik Susan tambah semangat ya. Iya. Dan juga bisa meraih sukses dan juga meraih cita-citanya. Emangnya adik Susan cita-citanya jadi apa sih? Dokter. Jadi dokter ya? Ya. Amin. Sahabat kreatif, kita doakan ya supaya adik Susan bisa meraih cita-citanya menjadi seorang dokter. Oke, sahabat kreatif, saya mengambil salah satu buah yang ditanam sendiri oleh adik Susan bersama keluarga, yaitu jambu mente. Kita orang Kupang bilang jambu mente. Ini juga salah satu bentuk tanggung jawab dari kita manusia untuk memelihara alam. Dan hari ini sudah disampaikan oleh Pak Efran. Oke, sahabat kreatif, karena sudah selesai juga program kita belajar keliling untuk edisi saat ini, akhirnya saya Fongki Lete bersama dengan kru program Guru Keliling saat ini mengucapkan terima kasih buat sahabat kreatif yang sudah mendengarkan kami dan juga sudah menyaksikan kami. Kita jumpa lagi untuk program Belajar Guru Keliling di edisi berikutnya. Jadikan anak-anak muda sebagai headline. Bye-bye.